Assalamualaikum misalnya aja semuanya. Saya pagi ke taman nak ngambil daun juang dan sebagainya untuk pagi bepapas. Nah itu saya udah nyampe tamannya, cuman saya udah tahu juga tuh namanya Taman Kiara Payung atau Gayung karena yang huruf pertamanya di kalimat terakhir lapas tanggal, jadi tidak minta baca. Taman Kiara Payung aja lah kita ngomongnya ya, tapi tamannya bagus sih ya, bagus sekali. Nah apa aja yang ada di taman itu, yuk cepatlah ikut aku. Nah yang baru bangunnya merugas lah kita bangun, cuci muka supaya hilang air liur basinya dulu. Nah baru nonton saya. Nah tapi saya ke situ untuk nak mengeksplor ada apa aja yang ada di situ. Bye bye, ikut saya dah. Assalamualaikum Insanang Ajul semuanya, apa kabar? Nah itu Insanang Ajul, saya lagi di salah satu taman kota, bukan taman kota juga sih sebenarnya, jalan kecil perumahan, tapi ada apa namanya, taman yang cukup luas. Di dalam sana ada danau jua, ada area bermain. Terus di situ yang aku lihat banyak dengan daun juang. Nah itu daun juang kan namanya warna merah untuk kan bepapas. Aduh bila aku nak bepapas di situ iya, biar berbaras kuning. Bagus sih tamannya, kalau banyak orang yang datang untuk olahraga. Itu nama tamannya Taman Kiara. Lupa. Cuman tulisannya udah lapas. Jadi aku nabak-nabak aja Taman Kiara Payung atau Gayung, dan tahu juga lah. Coba kita bergerak ke dalam nih. Bagus sih tamannya. Boleh kayaknya sepedaan di dalam. Oh, dan bisa, ternyata tidak bisa sepedaan. Di depan ada kolam. Ada kolam, tapi di dalam ada ikan atau siang. Nah itu dia Taman Kiara Payung atau apalah. Emang cakep sih tamannya, luas, masih ada suara burung-burung. Kolamnya sih yang menarik banget. Sekarang coba kita explore. Yuk. Terus ada pohon belimbing, pohon mangga, batang bukan pohonnya. Wow. Nah, untuk diketahui bersama, jadi saya tahu ada taman itu adalah saat pandemi dulu. Dan taman masih banyak yang ditutup, kita tidak boleh masuk dalam taman. Oh, terus ada pohon jambu bul. Nih, tapi si buaham. Tuh. Tinggal di miare burung angse di situ. Oh, pasti bagus sekali tuh. Terus ada pohon-pohon pisang-pisangan. Cakep kan? Kita yang cari daun untuk tambah papas di situ lengkap keadaan, kan ada dah daun juang. Baru tinggal daunin tibar dengan daun segi yang lupa. Nah, ada area bermain anak juga. Ada pohon apa tuh?
pohon mentega. Pun suah makan buahnya. Nah, jadi masih banyak suara burung di situ. Mungkin masih bisa ngatah kali kita di situ. Wah, di batang rambutan juga itu jambu apa? Jambu aik, jambu bul kali, jambu bul. Sadapnya juga di situ. Jalannya bekelok-kelok, mudah-mudahan karena buatkan kalak sige di Ramayadi. Gitu. Nah, jadi kita bisa olahraga. Nah, saya itu nak ingatkan namanya daun untuk kan berpapas, daun apa aja. Itu saya ingat daun juang. Di situ ada gitu kan berpapas tuh. Itu daun apa namanya itu yang ada buahang tuh, yang bulat. Nah, itu kan berpapas juga tuh. Aku ingat gitu dulu di kacik disuruh ngambil daun untuk kan berpapas. Kita dekatkan nih. Nah, itu deh. Daun apa namanya, ada yang tahu kan? Itu tapi yang jelas bukan daun intibar. Daun intibar dia yang lebih lebar-lebar sesuai namanya, intibar. Itu bisa dibilang ruang terbuka hijau ramah anak, ya kan? Nah, itu pohon atau batang apa namanya, untuk banyak juga di kita teh. Nah, yang bunganya gitu. Biasanya dekat pantai, dekat sungai dia banyak. Nah, pun di kampung saya biasanya orang nak barik ke atas, barik ke laut. Biasanya pakai daun itu untuk kan alasnya. Itu banyaknya batangan teh. Ini untuk apa papas? Batang juang. Nah, saya baru ingat namanya itu daun imbali atau gimbali. Kenapa tentang gimbali? Karena gimbal-gimbal, bulat-bulat buahnya kali. Ini karena kajun semuanya. Nah, mumpung saya masih ada di taman itu. Nah, tadi sebenarnya saya juga belum ada konsep. Hari itu nak bahas tentang apa ya, guys? Karena di taman itu saya nemukan dari 3 syarat daun untuk bepapas, ada 2 yang bisa saya temukan di situ. Saya jumpai ada daun imbali dengan daun juang, tinggal daun mentibar yang dijumpai di situ. Jadi gimana pun kita bahas terkait dengan bepapas. Nah, mungkin di kampung kawan-kawan ada juga kali yang masih menerapkan budaya bepapas dengan 3 daun itu. Biasanya kan punak bepapas ya syarat-syaratnya adalah air langgir, ya kan, dalam tempurung. Nah, tempurungnya ya tidak salah dia tempurung laki, tempurung bini ke tempurung laki ya pokoknya. Dari tempurung kelapa ya yang ada lubang di atasnya tapi tidak boleh lubang ya, kan yang dipakai tempurung bini tidak salah sebutannya. Disik dengan air langgir tadi dengan baras, dengan air baras yang untuk kan orang bekasai belanggir bekasai ya, pun ingat ya lah ya. Pun salah-salah sedikit betul yang paham. Nah, itu supaya kita tidak lupa aja dengan budaya akar budaya orang tua kita gitu dulu. Jadi selain tadi ya si tempurung kelapa, air langgir dengan air beras ya, air langgir kayak casai pokoknya lah. Nah, laki ada juga syarat-syarat daun-daunan itu kan napaskannya di daun imbali, daun intibar, daun juang. Nah, kalau perlu dipapaskan pun dah dibacakan doa lah Pak Labai ini kita iya. Nah, jadi bepapas ya pun saya telusur di beberapa literatur ya kan, ada juga yang secara kajian akademiknya ya. Tapi sebenarnya tidak diketahui awal mulainya ya kenapa di tahun berapa ya kan, ya tidak diketahui. Tapi yang jelas ya udah sejak lama lah dahulu kala, cuman memang tepatnya tidak diketahui awal mulainya. Jadi ia katanya ya perpaduan atau berbauran antara agama dan budaya, karena secara literatur gitu. Jadi dulu ya kita masih menganut animisme, dinamisme, terus masuk ke budaya Hindu Buddha ya kan. Nah, pas masuk Islam bisalah terjadi perbauran antara Hindu Buddha yang dipengaruhi oleh animisme, dinamisme dan agama Islam. Nah, bisalah lahir tradisi
apa namanya, tradisi bepapas. Nah, bepapas ya tujuannya untuk menghilangkan bala, tulak bala lah istilahnya kan. Jadi pun acara-acaranya kita minta keselamatan lah dari Allah gitu ceritanya kan, dengan menjalankan si bepapas itu sarananya gitu kan. Jadi memang budaya kita kan budaya Sambas ya banyak pengistilahan, bukan pengistilahan sih, apa istilahnya ya, susah saya nak cari bahasanya teh. Bukan juga pengibaratan, jadi dimaknai misal daun juangnya melambangkan apa, daun intibarnya melambangkan apa, daun imbali atau gimbalinya melambangkan apa ya kan, air langgir, air kasai, tempurungnya ada juga melambangkan. Jadi diistilahkan jelas banyak pemaknaannya. Nah, iya jujur saya belum terlalu memahami. Sebenarnya saya punya satu bukunya terkait dengan budaya Sambas dan apa aja makna dari setiap pengibaratan. Nah, mohon maaf pun salah kalimatnya tuh. Karena saya belum menemukan kata-kata yang pas gitu ya, apa. Sekarang saya gunakannya pengibaratan lah gitu, atau pemisalan. Nah, yang mengisyaratkan makna-makna tertentu dari ritus-ritus atau ritual-ritual budaya kita, terus barang-barang yang digunakan. Nah, mungkin lain kali kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan budaya-budaya yang ada di Sambas. Nah, komen dulu di tempat kawan-kawan yang misalnya kawan-kawan yang merantau di luar Sambas tapi masih menjalankan budaya-budaya Sambas, misalnya tadi bepapas, tapung tawar, apalah lagi ya kan. Komen di bawah masih menjalankan daan, atau bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, mungkin yang generasi di saya dan di bawah saya banyak daan taunya gitu kan, banyak udah lupanya terkait dengan makna-makna tradisi dan budaya kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih tahu boleh juga komen di bawah gitu kan, untuk meluruskan hal-hal yang mungkin kurang betul dari yang saya sampaikan, sebagai pembelajaran lah juga buat kami generasi-generasi yang lebih muda. Atau bisa jadi juga ada kawan-kawan yang usianya di bawah saya yang jauh lebih muda dari saya tapi sangat mendalami tuh tentang budaya Sambas. Komen juga di bawah ya. Udah sampai di situ dulu, kita nikmati lagi lokasi itu, lokasi yang indah itu. Itu pertama kali saya menginjakan kaki di situ. Dulu sih memang sebelum pandemi saya selama pandemi saya sering lewat situ, cuma kan ditutup kan ya. Nah, itu baru pertama kalinya. Bye bye, assalamualaikum. Nah, kita berharap suatu saat, suatu waktu di kampung kita pun ada juga dibuatkan taman yang bagus macam itu. Semoga bisa terrealisasi. Nah, di kabupaten kita, di provinsi kita semakin banyak taman-taman yang cantik gitu, fasilitas umum, tentunya gratis, bisa dinikmati oleh semua warga tanpa harus berbayar. Iya, harapan kita kan, aku sekarang lagi rasa nak nunggu yang di tengah bunyi lotus yang warna putih, dia belum mekar sempurna, baru ada beberapa kelopak, 4 kelopak yang mekar. Nah, kalau yang lainnya udah mekar sempurna tuh, yang warna pink. Jadi sanak ajul suwenya gimana hari itu, udah olahraga ke belum? Nah, berikutnya kita nak bahas topik tentang apa lagi. Nah, hari itu kan kita bahas topiknya tentang bepapas. Oh, mungkin tuang minyak berikutnya ya. Balik tikar, nah setelah keadaan ngantar pakatan. Apa lagi lah yang dibahas. Kalau kita cari topik lagi, pun yang punya topik-topik yang kira-kira nak dibahas silahkan di kolom komentar. Bye-bye, aku nak balik dulu karena udah jam 9 lewat, mataharinya udah mulai panas. Nah, ke taman hari itu biasa ditemani lah kereta kesayangan yang harganya seharga kerupuk, tapi sangat bermanfaat lah untuk ngawani aku dari kesepian. Kesepian dan kesapian Jawa. Dan kesapian juga.
Tapi maksudnya sangat lumayan lah untuk membuatku setiap pagi harus bangun dan bergerak. Olahraga. Itu tamannya. Bye-bye taman.